Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ari Ayu selaku moderator pada kelompok ini. Dalam proyek Sistem Informasi Manajemen, kami mengangkat perusahaan GoTo sebagai pembahasan dalam Sistem Informasi Manajemen. Di kelompok ini kami terdiri dari 8 orang. Yang pertama Wafik Aziza Reski Amalia, Ayu Fitria, Ali Ayu, Andi Nurhidayah, Suci Rabiatul Ismi, Vicenza Salmi Ekapati, Andi Bidari Chandrawulan, Siti Fatimah Yasin. Langsung saja untuk pemateri pertama hingga terakhir dipersilakan. Materi pertama yakni profil perusahaan, di mana PT GoTo sendiri merupakan ekosistem digital terbesar di Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta dan resmi menjadi perusahaan terbuka pada tanggal 11 April 2022. Adapun visi PT GoTo yakni membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia ke depannya. Adapun misi GoTo yakni memberdayakan pelanggan untuk dapat saling terhubung dan membantu seperti slogan perusahaan, jika ingin melangkah jauh, melangkahlah bersama. Go far, go together. Adapun produk dan layanan pelanggan oleh PT GoTo yakni pertama ada Gojek yang terdiri dari fasilitas mobilitas, pengantaran makanan dan logistik. Yang kedua ada Tokopedia yang terdiri dari marketplace pihak ketiga, official store, interactive commerce, instant commerce dan rural commerce. Yang selanjutnya ada GoTo Finansial yang terdiri dari layanan pembayaran, layanan keuangan serta teknologi untuk pedagang. Sistem informasi manajemen dalam kegiatan bisnis global saat ini, di mana secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah sistem informasi melakukan pemrosesan data dan kemudian mengubahnya kembali menjadi informasi. Nah, berikut beberapa peranan sistem informasi dalam bisnis global yang perlu kita ketahui bersama, yaitu ada 3 poin. Yang pertama mendukung operasi bisnis, yang kedua mendukung pengambilan keputusan, dan yang terakhir mendukung keunggulan strategis. Nah, perspektif perusahaan terhadap sistem informasi, di mana sistem informasi memegang peranan penting hampir di seluruh sektor bisnis di dunia. Nah, berperan dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi, serta menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan. Perusahaan secara rutin meninjau ulang metrik yang digunakan pesanan dan penggunaan aktif untuk mengevaluasi kembali tren pertumbuhan, mengukur kinerja, dan membuat keputusan strategis. Di mana pendekatan yang digunakan perusahaan terkait sistem informasi ini, pendekatan hyperlokal, yaitu didukung oleh armada lokal Gojek bersama dengan jejaring logistik dan fulfillment yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam pemanfaatan infrastruktur hyperlokal, perusahaan telah mengubah pengalaman belanja e-grocery instan dengan memungkinkan konsumen memesan kebutuhan sehari-hari dari drugstore perusahaan dan mengirimkannya dalam waktu kurang dari 2 jam. Selain itu, melalui jejaring dapur bersama Club Kitchen, perusahaan telah membantu pedagang makanan untuk memperluas operasi mereka dan hadir di dekat konsumen sambil memungkinkan pengiriman yang lebih efisien bagi mitra pengemudi perusahaan. Selain Gojek, Tokopedia juga mengambil pendekatan aset light untuk jasa logistik dan pemenuhan pesanan fulfillment dan bekerja sama dengan 13 mitra terkemuka termasuk jejaring mitra pengemudi Gojek. Bisnis elektronika dan kerjasama global. Yang pertama itu proses bisnis dan sistem informasi perusahaan. Perusahaan GoTo merupakan ekosistem digital terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Indonesia. Berdasarkan riset, produk dan jasa perusahaan ditawarkan melalui platform Gojek, Tokopedia, dan GoTo di Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia dan pasar terbesar di Asia Tenggara. Yang kedua itu jenis informasi yang dimiliki. Informasi mengenai industri permintaan dan pangsa pasar yang didasarkan dalam laporan ini mencakup seluruh data pool, estimasi dan proyeksi atau perkiraan yang diambil dari riset pasar dan analisis independen yang dilakukan oleh riset dan monitor yang ditunjuk oleh perusahaan. Ketiga, sistem yang digunakan perusahaan untuk kolaborasi dan bisnis jaring sosial. GoTo juga menciptakan platform konsumen digital terbesar di Indonesia, melayani sebagian besar kebutuhan konsumsi rumah tangga. Perusahaan melakukan iklan brand secara online dan offline dan pemasaran langsung. Pada tahun 2021, brand ambassador Tokopedia yaitu BTS dan Blackpink. Dan berikutnya pada gambar ini adalah jaring sosial yang dimiliki pada GoTo. Fungsi sistem informasi di dalam perusahaan. Tokopedia menyediakan platform teknologi periklanan bagi para pedagang untuk membantu mempromosikan bisnis mereka untuk menarik lebih banyak konsumen serta meningkatkan penjualan mereka. Tokopedia menyediakan layanan sebagai berikut: pay for performance advertising, yang kedua display advertising, yang ketiga customized market package. Bentuk organisasi perusahaan dan sistem informasi perseroan terbatas PT adalah badan usaha hukum yang pemiliknya memiliki sebagian besar saham di dalamnya. Bentuk organisasi dari PT GoTo sendiri adalah perseroan terbatas dan dalam bentuk organisasi lini atau fungsional.
Sistem informasi yang digunakan pada PT GoTo, Gojek Tokopedia Tbk antara lain yang pertama on demand. On demand adalah fitur penawaran layanan dan metodologi penentuan harga baru pada platform perusahaan yang terdiri dari GoRide, layanan transportasi sepeda motor roda 2 yang menghubungkan konsumen dengan mitra pengemudi terhadap yang berada di lokasi. Yang kedua yaitu GoCar, layanan transportasi mobil roda 4 yang menghubungkan konsumen dengan mitra pengemudi terdaftar yang berada di lokasi terdekat sehingga memungkinkan konsumen untuk menemukan kendaraan transportasi secara mudah dan dalam waktu singkat. Yang ketiga GoTaksi, layanan taksi berargo Gojek bekerja sama dengan Blueprint. Yang keempat GoCar, platform yang melayani klien portoral untuk dapat memberikan kemudahan mobilitas sekaligus mengakses dan membantu perjalannya bisnis karyawan mereka. Sistem informasi yang kedua yaitu e-commerce, bertujuan untuk memberikan layanan pengiriman lebih mudah cepat kepada konsumen sekaligus mempermudah para penjual e-commerce dan mitra pengemudi meraih lebih banyak pesanan. Layanan e-commerce Tokopedia terdiri dari aplikasi mobile, situs mobile, dan situs desktop yang terdiri dari marketplace, penawaran produk digital, layanan pembelanjaan berbasis online. Office Store, fitur untuk memudahkan para pelanggan dalam mengakses informasi berbagai brand populer hingga distributor resmi yang menyediakan berbagai pilihan kategori produk. Instant Commerce, memungkinkan konsumen untuk mengakses beragam produk kebutuhan sehari-hari, termasuk bahan makanan yang dikirim dalam waktu kurang dari 2 jam. Pengiriman rata-rata 30 menit. Interactive Commerce, Tokopedia menghadirkan pengalaman belanja interaktif yang beragam termasuk live shopping dan video berdurasi pendek bagi konsumen agar dapat berinteraksi dengan pedagang dan influencer favorit mereka. Rural Commerce, mitra Tokopedia yang dimulai pada tahun 2018 memberikan pengalaman belanja dan akses yang lebih mudah dari konsumen. Pesan antar makanan atau kebutuhan pokok atau logistik adalah fitur yang disediakan untuk para konsumen terkait agar dapat memudahkan mereka dalam mencari informasi mengenai daftar kuliner atau jajanan lainnya. Sistem informasi yang ketiga, yaitu layanan keuangan, adalah fitur non-tunai yang dimana transaksi pengguna dilakukan dalam satu genggaman melalui Gawe yang sudah terhubung dengan m-banking. Dampak dari sistem informasi bagi organisasi dan perusahaan yang pertama secara umum, usia manajemen di mana jika perusahaan jadi melakukan penawaran saham ke publik, maka pendanaan yang mereka hibah akan lebih besar dan terdapat dua kemungkinan yaitu meningkatnya promo hingga diskon tarif ke publik. Yang kedua yaitu usia market pada pengembangan logistik yang terintegrasi dengan layanan ongkos kirim menjadi lebih murah dan penggunanya. Yang ketiga sistem pembayaran dan pinjam meminjam, di mana sudah diwadahi dengan teknologi dan sistem yang di mana salah satunya adalah pay later. Dampak bagi organisasi, yang pertama dampak kebijakan dan regulasi pemerintah di pasar perusahaan beroperasi. Yang kedua permasalahan situasi dan kondisi, contohnya COVID-19 yang terjadi saat ini. Cara perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan. Yang pertama mendorong pertumbuhan dan keterlibatan pelanggan segmen bisnis utama perusahaan, yaitu on-demand service, e-commerce, dan financial technology service. Yang kedua yaitu memperkuat sinergi dalam ekosistem perusahaan, terus memprioritaskan dan berinvestasi pada penguatan sinergi, serta memperbesar network office dan skala ekonomi di seluruh kegiatan perusahaan. Yang ketiga berinvestasi dengan pertumbuhan tinggi. Isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Terdapat 5 dimensi moral yang menjadi acuan perusahaan dalam sistem informasi. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Yang kedua, hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Yang keempat, kualitas sistem. Dan yang kelima yaitu kualitas hidup. Selanjutnya yaitu isu sosial dan etika dalam sistem informasi pada perusahaan GoTo. Yang pertama, memburuknya hubungan perusahaan dengan mitra bisnisnya secara signifikan dapat berdampak negatif terhadap bisnis, reputasi dan hasil operasional perusahaan, dan berpotensi mengakibatkan hilangnya nilai dari kerjasama tersebut. Yang kedua, kegagalan dalam melindungi aplikasi, situs web, jaringan dan sistem perusahaan dari pelanggaran keamanan atau kegagalan dalam menjaga informasi rahasia perusahaan dapat merusak reputasi dan brand serta berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional perusahaan. Kemudian yang ketiga, bisnis perusahaan menghasilkan dan memproses data dalam jumlah besar dan penggunaan atau pengungkapan data yang tidak tepat dapat memiliki dampak negatif terhadap reputasi, keuangan, hukum dan kegiatan operasional dan menghalangi pelanggan saat ini maupun calon pelanggan untuk menggunakan layanan perusahaan. Infrastruktur teknologi informasi dan pengembangannya. Materi yang pertama yaitu perkembangan infrastruktur teknologi informasi PT GoTo, Gojek, dan Tokopedia. Gojek dan Tokopedia didirikan lebih dari 1 dekade lalu. Gojek memulai perjalanannya pada tahun 2010 dengan layanan pertama yaitu kurir pengiriman dan transportasi sepeda motor melalui call center. Tokopedia memulai perjalanannya pada tahun 2009 sebagai customer to customer marketplace. Keduanya bergabung pada tahun 2021 membangun kekuatan dua perusahaan unggul di Indonesia dan menciptakan ekosistem global yang unik dan saling melengkapi yang menggabungkan layanan on demand, e-commerce, dan financial technology.
Ada 4 komponen infrastruktur yang dimiliki PT Gotoh, yaitu yang pertama optimalisasi platform artificial intelligence, yang ketiga keandalan dan fleksibilitas, dan keempat yaitu kepercayaan dan keamanan. Materi yang ketiga yaitu platform perangkat lunak terkini. Yang pertama, populasi yang mengedepankan smartphone dan mobile phones mendukung pertumbuhan pusat komunikasi online dan keterlibatan digital. Yang kedua yaitu percepatan adopsi digital sebagai dampak COVID-19. Yang keempat yaitu isu manajemen yang dialami PT Gotoh terkait perubahan platform dan infrastruktur. Yang pertama, gangguan pada infrastruktur teknologi perusahaan dapat secara material menghambat kemampuan perusahaan untuk menyediakan layanan dan dapat berdampak terhadap bisnis serta reputasi perusahaan. Yang kedua, kegagalan dalam melindungi aplikasi, situs web, jaringan, dan sistem perusahaan dari pelanggan. Keamanan atau kegagalan dalam menjaga informasi rahasia perusahaan dapat merusak reputasi, brand, dan berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasional perusahaan. Dasar-dasar intelligent business. Apa sih intelligent business? Intelligent business adalah sebuah profesi di mana mereka mengolah dan menganalisis data bisnis sehingga dapat membantu perusahaan dalam memperoleh dan menghasilkan keputusan bisnis yang tepat. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan implementasi bisnis intelijen pada Gojek. Gojek menerapkan sistem Big Data. Big Data adalah data mentah yang dianalisis secara komputasi untuk mengungkapkan pola atau tren, terutama yang berkaitan dengan perilaku dan interaksi manusia. Kenapa Gojek menerapkan sistem ini? Karena Gojek selalu mendapatkan data dengan velocity yang sangat besar dan harus dibaca dengan cepat dan cermat. Selanjutnya kita masuk pada implementasi business intelligence di Tokopedia. Tokopedia sendiri menerapkan sistem self-service business intelligence di mana mereka memungkinkan para pelaku bisnis bisa menganalisis data mereka secara mandiri. Kenapa Tokopedia menerapkan sistem ini? Karena Tokopedia merasa kebutuhan bisnis itu selalu berubah yang dapat menyebabkan ketidakmampuan IT dalam memenuhi kebutuhan pengguna bisnis atau pelaku bisnis itu sendiri. Telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel pada perusahaan Gojek Tokopedia. Yang pertama yaitu telekomunikasi dan jaringan yang dimanfaatkan perusahaan. Adapun sistem telekomunikasi yang dibuat oleh perusahaan Gotoh yang berbasis aplikasi antara lain Gojek, Tokopedia, dan Gotoh Finansial. Yang kedua itu jaringan komunikasi perusahaan. Sejak tahun 2020, PT Telkom melalui anak perusahaannya PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel mulai melakukan penanaman saham pada saat masih berstatus Gojek. Kemudian Gojek bergerak dengan Tokopedia, maka terbentuklah PT Gotoh Gojek Tokopedia. Tujuan Telkomsel melakukan investasi yaitu memberikan solusi bagi para pengemudi dan merchant Gojek untuk meningkatkan engagement melalui penggunaan layanan digital connectivity dan platform advertising Telkomsel. Sehingga dengan adanya program sinergi ini diharapkan akan tercipta nilai tambah atau value creation bagi keberlanjutan perusahaan. Yang ketiga yaitu internet global. Salah satu teknologi komunikasi terpadu yang dibuat oleh PT Gotoh adalah membuat alamat website resmi mereka yaitu www.gotohcompany.com dan juga membuat website www.mitrausahagotoh.com yang bertujuan sebagai pusat informasi terintegritas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal dari berbagai bidang. Yang terakhir yaitu revolusi nirkabel yang berdampak pada bisnis perusahaan. Gotoh merupakan perusahaan bisnis teknologi di bidang ojek online e-commerce yang menggunakan aplikasi untuk menjalankan bisnisnya. Dengan adanya revolusi teknologi nirkabel salah satunya yaitu smartphone, ini memudahkan bagi perusahaan untuk menyediakan layanan mereka bagi pelanggan, yaitu dengan menciptakan aplikasi yang bisa digunakan pelanggan untuk mengakses layanan perusahaan. Melindungi sistem informasi, yang pertama ada kerentanan dan penyalahgunaan sistem perusahaan. PT Gotoh menggunakan protokol dan software inskripsi serta berpedoman pada National Institute of Standard and Technology. Yang kedua ada sertifikasi ISO 27001, yang ketiga sertifikasi ISO 27701, yang keempat Payment Card Industry Data Security Standard, dan terakhir ada kebijakan keamanan informasi, kebijakan privasi, serta kebijakan penggunaan aset. Strategi perusahaan dalam membangun kerangka kerja untuk pengamanan dan pengendalian, PT Gotoh menerapkan 10 prinsip dasar. Yang pertama legalitas dan keadilan, yang kedua akurasi, yang ketiga batasan tujuan, keempat keterbukaan, 5 transfer internasional, 6 persetujuan, 7 penyimpanan, 8 aksesi koreksi dan penghapusan, yang ke-9 meminimalisasi data, yang ke-10 kerahasiaan dan keamanan data. Teknologi dan sarana yang digunakan untuk melindungi sumber informasi. Yang pertama ada API atau Application Programming Interface Gateway yang memungkinkan perusahaan menangani puluhan juta panggilan per detik dari konsumen, mitra pengemudi, pedagang, dan penyedia layanan lainnya dalam aplikasi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mencegah serangan dan trafik ilegal yang mencoba masuk ke dalam sistem. Yang kedua ada machine learning yang memungkinkan perusahaan untuk mencegah dan mendeteksi perilaku yang mencurigakan, konten yang tidak etis, serta perilaku yang tidak aman dan abusive. Selanjutnya ada cloud computing memungkinkan perusahaan untuk menyimpan, mengolah, dan mengakses sumber daya komputasi melalui jaringan internet.
Goto mengandalkan Google Cloud sebagai mitra teknologi utamanya. Yang keempat ada artificial intelligence, digunakan untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen sehingga perusahaan dapat memberikan layanan dan rekomendasi yang lebih baik. Selanjutnya ada teknologi Gojek Shield untuk menjaga keselamatan pengemudi, konsumen serta komunitas perusahaan. Yang terakhir ada Help Center Automation dan Team Driver Care Unit yang digunakan untuk memfasilitasi mitra pengemudi untuk melaporkan kasus pelecehan yang mereka alami dari konsumen atau pesanan fiktif.